Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Dalam rangka kita mengikuti Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan bersama kita. Tiap langkah hidup kita harus berserah total kepada Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup adalah milik Tuhan. Hidupku untuk Kristus. Segala kalanya berpusat kepada Kristus. Sebab Dialah yang kendalikan atas segala kalanya. Apa yang kita miliki, rumah, mobil, aset, semuanya sesungguhnya milik Tuhan, bukan milik kita. Kita dilahirkan dari awal tidak punya mobil, baju aja kita nggak punya. Hanya tubuh, mohon maaf, telanjang bulat waktu kita bayi. Tapi Tuhan pelihara sampai kita hidup sampai saat ini. Kita dipercayakan sama Tuhan memiliki aset rumah, mobil, semua baik pelayanan apa yang kita kerjakan semua dibuat Tuhan berhasil. Itu semua karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita hidup berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada aset, bukan berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada Kristus, karena Dialah di atas segala kalanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu Tuhan. Kalau kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 21. Besok malam kita lanjutkan Galatia pasal ketiga yang berkaitan dengan Paulus bertentangan dengan Petrus karena berpusat kepada diri sendiri. Tapi kalau kita berpusat pada Kristus, semua kita dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, amin, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya. Dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, haleluya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya,
amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan malam ini pikiranku dan mulutku, hatiku untuk firman-Mu. Haleluya. Ampunilah semua dosa, salah dan kilafku Bapa. Terima kasih Bapa. Aku hamba-Mu, orang yang berdosa, tapi karena anugerah kasih-Mu, aku sudah dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Hidupku tidak ada arti apa-apa, tapi berarti karena kasih-Mu, berharga dan mulia oleh karena cintanya Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang sangat Ku cintai. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah pelihara hidup kami sampai saat ini anugerah Tuhan. Biar aku tidak hidup sembrono, hidupku berpusat kepada Kristus. Kiranya Roh Kudus tuntun hidupku. Roh Kudus kan mengajar aku. Roh Kudus kan mengingatkan kami semua anak-anak-Mu untuk selalu hidup berpadanan selaras dengan kehendak Tuhan. Itu hidup di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sungguh nafas Tuhan yang punya, semuanya adalah Tuhan yang punya. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh lupa diri. Minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus tuntun kita. Dan kita senantiasa pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita berpusat pada Kristus. Tubuh, mulut, supaya kalau apa yang kita katakan, ingat selalu beritakan tentang firman Tuhan. Selalu bicara yang positif. Selalu standarnya firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, hidup standarnya firman Tuhan. Harus itu saudara. Ya, baik Bapak Ibu profesi sebagai pengacara, pengusaha, apapun, kalau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan Yesus, standar firman Tuhan. Ya, sebab kebenaran dunia bukan kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut mutlak itu adalah kebenaran Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai umat Kristiani, sebagai anak Tuhan, mari kita senantiasa berpusat kepada Kristus. Firman Allah menjadi acuan hidup kita. Tidak seperti Rasul Paulus dengan Petrus ini agak sedikit ribut saudara. Karena bertentangan, ya, Paulus menegur Petrus, nanti kita baca. Karena Petrus masih ikutin kedagingan, ya. Karena Petrus itu khusus untuk memberitakan firman Allah kepada orang-orang bersunat, orang Kristen yang bersunat, orang Yahudi, ya, orang Yahudi Kristen. Tapi kalau Paulus, dia banyak memberitakan firman Allah orang Kristen yang non-Yahudi. Tapi Petrus ada sedikit salah tingkah. Mari kita baca, ya. Puji Tuhan. Mari kata firman Allah. Yang penting Ibrani pasal 12 ayat 2. Hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukannya artinya in everything you do, ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, ya, di dalam hidup ini selalu berpusat kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Memang ikut Yesus itu pikul salib saudara. Ya, banyak orang Kristen tidak dihargai. Karena apa? Karena pikul salib. Tapi tekun kita pikul salib. Ya, mungkin Bapak dihina atau tidak dihargai, tidak dikubris, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau dia paham, pasti dia respect sama kita. Oleh karena itu mari kita harus bukan menjadi batu sandungan. Orang Kristen jangan menjadi batu sandungan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup kita menempatkan diri kita sebagai terang, sebagai pelita, untuk menjadi garam buat dunia ini, supaya Kristus dipermuliakan. Sehingga hidup kita berdampak. Kita sebagai influencer, punya pengaruh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, dan berpusat kepada Kristus, yang iman kita kepada kesempurnaan, tekun pikul salib,
Nanti Tuhan akan ganti dengan sukacita yang disediakan oleh Dia yang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yesus nanti akan datang sebagai Raja segala raja, datang dengan segala kemuliaannya, dan kita sebagai anak-anaknya sama akan diubah seturut dengan kemuliaan Tuhan. Dahsyat, dahsyat. Ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Persiapkan, lihat ini peristiwa gempa bumi, peristiwa cuaca sudah beda-beda, saudara. Ya, berdoa jangan sampai nanti ramalan BMKG akan terjadi tsunami, ya, akan terjadi megatrust, segala macam peristiwa dunia akan terjadi, dan itu semua standar firman Tuhan. Ya, masa-masa kesulitan akan terjadi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi masa-masa yang sukar. Dunia akan berubah, saudara. Semuanya, ya. Saat ini teknologi luar biasa. AI, artificial intelligence, yang luar biasa kemajuan. Dulu waktu kita masih kecil 60 tahun yang lalu, saya tidak pernah punya HP. 60 tahun yang lalu, saudara. Ya, 68 tahun lalu, 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Tapi saat ini teknologi maju luar biasa. Yang penting mari iman kita, sikap perilaku kita juga sama. Harus punya sikap perilaku yang berkualitas. Standarnya firman Tuhan. Mari kita memiliki standar firman Tuhan. Standar hidup, standarnya kebenaran Tuhan yang kita pakai. Bukan standar dunia. Ya, kalau sudah standar dunia, dunia akan lenyap. Dunia akan hancur. Dunia standarnya bukan standar yang kekal. Ya, tapi kita pakai standarnya surgawi. Pola surga yang kita pakai. Dan pola dari Tuhan Yesus. Standar sumber kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Allah. Saya mau baca kitab Galatia pasal 2. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita terus baca firman Tuhan dalam suasana seringkali hujan saat ini saudara ya. Ya, kita terus dengan semangat. Silakan dunia adakan perubahan-perubahan segala macam akan terjadi. Tapi yang penting kita, iman kita kepada Tuhan Yesus jangan luntur. Kesetiaan kita, kualitas kita jangan turun. Tapi kita minta kekuatan Roh Kudus memampukan kita supaya kita konsisten berjalan di dalam firman Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Paulus bertanya dengan Petrus, tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menantangnya sebab ia salah. Ya, Antiokhia ini ada di Syria, saudara ya. Jadi ini Kefas adalah Petrus ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, jadi Petrus ini kalau kita lihat ya, sebetulnya dia pelayanan kepada orang-orang yang bersunat, saudara ya. Nah, saya mau baca ayat Galatia pasal 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Nah, ini Petrus bagi orang bersunat. Tapi Paulus bagi orang tidak bersunat. Itu menurut firman Tuhan. Tetapi saat ini Petrus ditegur oleh Paulus karena dia sebetulnya kan kumpulannya kepada orang-orang bersunat Yahudi Kristen, ya, Yahudi Kristen ya, yang sudah bersunat itu, ya. Tapi dia kumpul sama yang tidak bersunat, tapi tidak konsekuen, saudara, ya, hidupnya itu. Kalau kita baca di sini, ya. Tetapi setelah mereka datang, ia mundurkan diri, ya, ketakutan dia, ya. Jadi kayak munafik begitu, ditegur sama Rasul Paulus. Nggak boleh. Demikian ini, kehidupan kita sama, saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen, jangan tiru perilaku dengan orang dunia. Contoh misalnya begini, kita orang Kristen, jangan mabok. Tahu saya, kita sebagai anak Tuhan, janganlah. Saya kurang sependapat kalau mabok, merokok. Mohon maaf ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sependapat saya, silakan Bapak tanya pribadi dengan saya. Ya. Jadi saya seperti contoh ke naik klub, ya, gaya-gaya dunia kita pakai, ya janganlah. Kata firman Tuhan kan kita di dalam Kristus sudah ciptaan yang baru. Ya berselingkuh itu kan cara dunia. Ya, berzina, masa orang Kristen seperti itu. Ya, mencuri, ya itu kan tidak boleh, saudara. Berbuat jahat, nggak boleh, itu standarnya firman Allah. Ya, jadi Rasul Paulus tegur itu. Pokoknya yang penting kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam terang Tuhan. Jangan saudara hidup, kalau saudara hidup bersama dengan orang yang dunia, hidup kita harus jadi berkat. Harus jadi terang.
Jangan sampai maksud Paulus ini hidupnya seperti orang dunia sama, ya. Orang dunia berzina, orang Kristen juga berzina, ya. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan itu mencuri, orang Kristen juga mencuri. Jadi sama aja, nggak benar, saudara. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus konsekuen, ya. Dan ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Nah, sama munafik, kemunafikan kan nggak boleh, saudara. Ya, dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas orang Kristen juga, Yahudi, tapi ikut-ikutan juga, saudara. Tapi waktu kulihat kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran. Kelakuan, perilaku tidak sesuai dengan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh, saudara. Seperti contoh saya sebagai hamba Tuhan, berkumpul komunitas dengan orang-orang dunia, ya nggak apa-apa begitu orang dunia. Tapi perilaku kita jangan, kalau orang dunia merokok, saya tadi tidak merokok misalnya, merokok. Terus kalau orang dunia berselingkuh, saya ikut berselingkuh. Nggak boleh itu. Terus orang dunia datang ke, mohon maaf ya, ke tempat-tempat yang nggak benar, berjudi, ikut berjudi. Nggak boleh, itu perilaku kan. Nggak boleh itu. Harus ada kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi ini, hidup secara kafir. Orang kafir berarti orang yang tidak mendapatkan diri standar dari Tuhan. Tidak bisa, saudara, ya. Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana kita menjadi berkat? Bagaimana kita bisa memenangkan orang yang hidup yang belum kenal Tuhan? Kalau kita standarnya juga sama dengan mereka. Jadi sama aja, kita bukan influencer, bukan pengaruh. Kita tidak menjadi hidup mereka di dalam kegelap, kita juga di dalam kegelapan. Tidak menjadi terang. Bagaimana bisa memenangkan, saudara? Tidak bisa. Maka firman Allah mengajar kita supaya kita standar firman Allah. Seperti dalam Filipi pasal 2:15 dikatakan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Amin. Mari kita percaya, hidup kita menjadi garam, menjadi berkat, supaya Kristus dipermuliakan. Oleh karena itu, mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Terus berikutnya, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Jadi memang Rasul Paulus Yahudi, Petrus ya Yahudi, ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Seperti kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi artinya, Kristus sebagai sentral dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, firman Allah semua standarnya Tuhan Yesus. Kalau standarnya Tuhan Yesus, kan firman Allah adalah Yesus sendiri. Mari kita, jadi intinya kita hidup berpedoman kepada firman Allah. Tapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apa itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Salib untuk Kristus artinya mati kedagingan kita. Perkara kedagingan kita harus mati, karena Kristus itu salib Kristus. Namaku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Hidupku bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Biarpun kita masih hidup di dalam dunia, masih di dalam daging, tapi bukan kita daging yang dominan. Bukan kita hidup dipimpin oleh daging, tapi berpusat pada Kristus. Itu pusat yang terakhir. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jelas, ya Yesus mati untuk mematikan segala-galanya kedagingan kita. Tapi kita hidup Yesus. Yesus mati buat kita, supaya kita hidup berpusat kepada Kristus. Standarnya firman Tuhan, bukan manusia, bukan kedagingan, tapi standarnya Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada malam hari, mari kita hidup standarnya firman Allah. Hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, punya dampak, supaya Kristus diagungi, dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan mata kita tertuju
kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk dalam rencanamu Tuhan. Tuhan punya rencana yang sempurna, haleluya, membangun kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, mari kita ikuti kehendak-Mu ya Bapa, kita ikuti kehendak Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, kita melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari intinya kita berpusat kepada Kristus, hidup sesuai dengan Injil Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang munafik, tapi konsisten dan konsekuen. Kita punya integritas, tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus yang berdampak, menjadi garam, menjadi pelita bagi dunia yang gelap ini. Jadilah terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Immanuel, amin.